Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Pak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Pak Eko tentang pengertian globalisasi dan ciri-ciri globalisasi. Mungkin adik-adik semua sudah sering mendengar kata globalisasi ya, sudah paham tapi belum tahu arti sebenarnya globalisasi. Oke ya, kita akan mempelajarinya mulai dari pengertiannya sampai nanti dengan ciri-ciri globalisasinya. Oke, tonton sampai selesai ya. Oke, mari kita mulai yuk. Pengertian globalisasi. Kata globalisasi berasal dari kata globe yang berarti bola dunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mendunia. Dunia yang terdiri dari beberapa benua yang berisi banyak negara, dunia yang begitu luas saat seperti ini, seperti kertas yang dilipat atau seolah-olah menjadi kecil tanpa batas. Dunia yang luas dan dihuni berbagai macam suku bangsa seolah-olah hanya dimiliki oleh satu bangsa, yaitu warga dunia. Itulah globalisasi. Globalisasi membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, membuat yang jauh terasa dekat. Yang di luar negeri pun terasa dekat ya. Melalui telepon kita bisa berkomunikasi dengan orang lain di belahan dunia yang lain. Adanya globalisasi membuat suatu negara tidak dapat membendung masuknya sesuatu hal yang terjadi di negara lain ke dalam negara sendiri. Ada berita dari luar negeri, misalkan tentang sebuah penculikan, tentang sebuah peperangan, tentang sebuah kerjasama dan lain-lain. Ini pasti informasinya cepat menyebar ke negara lain. Itu juga merupakan globalisasi. Oke, kita akan membahas pengertian globalisasi dari para ahli. Yang pertama dari Water. Water menyatakan globalisasi adalah proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Jadi menurut Water ini bahwa batas antar negara ini sudah mulai luntur, sudah mulai hilang. Ibaratnya bumi ini menjadi satu, sudah hampir tidak ada batas lagi. Menurut Water seperti itu ya. Jadi antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia dan negara lain itu seperti sudah tidak ada batas lagi. Di situ ada orang Indonesia, di situ ada orang Brunei, orang Cina dan lain sebagainya. Ya, itu globalisasi menurut Water. Sekarang menurut Jan Nederveen Peters menyatakan bahwa globalisasi adalah proses jangka panjang dari keterkaitan dunia yang makin meningkat. Menurut Jan Nederveen ini bahwa globalisasi ini adalah terkaitnya dunia menjadi satu tetapi dalam waktu yang panjang. Nah, itu menurut Jan Nederveen bahwa bumi ini, penduduknya ini, antar negara ini nanti akan menjadi satu, hanya memerlukan waktu yang cukup lama. Menurutnya seperti itu. Kemudian menurut Anthony Giddens bahwa globalisasi ini merupakan penggiatan dari hubungan sosial dunia ya. Mulai hubungan sosial dunia ini semakin kuat, semakin meningkat ya. Terjadi hubungan antar wilayah lokal yang berjauhan sehingga suatu kejadian setempat dapat dipengaruhi peristiwa yang terjadi di wilayah yang sangat jauh. Di negara Meksiko terjadi sebuah demonstrasi besar-besaran terhadap kebijakan pemerintah. Bisa jadi di Indonesia melakukan hal yang sama karena sudah
mendengar berita yang ada di Meksiko, dan ternyata proses permasalahannya antara di Meksiko dan di Indonesia sama. Jadi kejadiannya juga bisa sama seperti dengan Meksiko. Itu pengertian menurut Anthony Giddens. Sekarang menurut Donald J. Bordeaux menyatakan dengan sederhana bahwa globalisasi ini adalah peningkatan kerjasama manusia melalui lintas batas negara. Nah, ini jelas sederhana ya. Dari manusia dari berbagai negara sekarang sudah melakukan kerjasama. Nah, itu merupakan globalisasi. Itu menurut Donald J. Bordeaux. Indonesia dengan Singapura sudah bekerja sama membuat berbagai macam gedung yang ada di Indonesia dengan bantuan Singapura. Singapura juga mengambil berbagai barang tambang yang ada di Indonesia sebagai bahan mereka untuk bahan produksi mereka di berbagai perusahaan yang ada di Singapura. Itu pengertian sederhana menurut Donald J. Bordeaux. Sekarang menurut lembaga Carnegie Endowment menyatakan bahwa globalisasi merupakan sebuah proses interaksi dan integrasi antara manusia, perusahaan, dan pemerintah berbagai negara. Globalisasi sebagai sebuah proses didorong oleh perdagangan internasional dan investasi yang didukung oleh informasi. Proses globalisasi ini memiliki efek pada lingkungan, budaya, politik, perkembangan ekonomi, dan kesejahteraan manusia di dunia. Ini merupakan pengertian globalisasi yang secara luas ya. Menurut lembaga Carnegie Indo menjadi semua globalisasi baik dari ya budaya, politik, ekonomi maupun kesejahteraan manusia ini termasuk mata pencaharian ya, karena ini sudah membahas tentang kesejahteraan manusia. Oke, sekarang menurut Peter Drucker menyatakan bahwa globalisasi adalah istilah menyeluruh untuk berbagai proses ekonomi global, penyebaran komunikasi global secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat, dan pasar uang global. Globalisasi adalah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Jadi menurut Peter Drucker ini sama seperti halnya yang dari lembaga Carnegie Endowment tadi, ini juga merupakan pengertian yang luas karena menyangkut berbagai aspek ya, mulai dari perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain ya. Dan tentunya ini terkait juga penyebaran komunikasi maupun pertumbuhan perdagangan internasional ya. Itu menurut Peter Drucker. Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang ke ciri-ciri globalisasi. Kita berbicara ciri-ciri globalisasi menurut Robin Cohen dan Paul Kennedy. Yang pertama adalah adanya perubahan dalam konsep ruang dan waktu ya. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi begitu cepat. Artinya apa? Bahwa orang dari berbagai wilayah ini bisa berkomunikasi dengan perkembangan yang ada sekarang ini ya. Semua orang di berbagai belahan dunia seolah sudah tidak ada batas lagi, mampu berkomunikasi dengan alat-alat yang serba canggih. Oke, kemudian yang kedua, ketergantungan ekonomi. Di bidang ekonomi dan perdagangan muncul rasa saling bergantung antar negara. Hal ini terjadi akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan juga dominasi organisasi yang mengelola masalah perdagangan dunia seperti World Trade Organization (WTO). Kemudian ciri yang ketiga adalah peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa ya. Ini kaitannya dengan budaya. Jadi peningkatan interaksi kebudayaan ini melalui perkembangan media massa, terutama
pada media radio, televisi, film, dan musik internasional. Akibat dari peningkatan tersebut, kita dapat mengonsumsi berbagai atau beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang mode, sastra, makanan, dan lain sebagainya. Ya, bisa menyaksikan bagaimana cara menyisir rambut Cristiano Ronaldo, ya, apa makanan yang terkenal di Turki dan lain sebagainya, itu bisa kita konsumsi di Indonesia. Ya, itu merupakan peningkatan interaksi kultural. Kemudian yang keempat, ini meningkatnya masalah bersama. Ada juga masalah bersama ya. Jadi meningkatnya masalah bersama ini misalnya pada masalah bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi, bencana, dan lain sebagainya ya. Penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas industri ya. Nah, ini perlu ini, dan penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan serta perusakan manusia terhadap alam mengakibatkan perubahan iklim global yang dialami semua orang di penjuru dunia ya. Itu pelaku-pelakunya tidak banyak, tetapi dampaknya dirasakan oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia. Ini merupakan tanda meningkatnya masalah bersama. Tuh. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Dukung atau support Pak Eko terus ya, agar channel ini mampu berkembang. Oke, mohon di subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu Pak Eko akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.